Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji serta rasa syukur kita mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, keberkahan umur, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat kediaman Bapak Sohibul Bait ini dalam rangka untuk melanjutkan perwiritan Yasin kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita baca nanti menjadi amaliyah bagi kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin. Allahumma ya amin. Yang kami hormati Bapak Sohibul Bait seluruh keluarga di rumah ini, yang kami hormati bapak-bapak jamaah perwiritan Yasin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, sedikit kita mengkaji tentang hukum kurban sebelum akikah. Jadi hukum kurban sebelum akikah ini jadi problem di tengah-tengah masyarakat kita. Apakah boleh atau tidak? Nah, untuk itu sedikit kita kaji pengertian kurban, yaitu menyembelih hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, namanya hari tasyrik. Makanya kalau di tanggal 10 Dzulhijjah itu disunnahkan kita habis sholat 5 waktu mengucap takbir selama 3 hari. Jadi pemotongan kurban itu tidak hanya satu Idul Adha, tapi boleh tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah hari tasyrik. Sedangkan akikah memiliki makna menyembelih hewan dalam rangka tasyakuran kepada Allah karena kelahiran seorang anak, disertai dengan pemotongan rambutnya dan penabalan nama bayi di hari yang ke-7, hari yang ke-14, hari yang ke-21, sampai hari yang ke-40, dan sampai dia balik. Inilah perbedaan akikah dengan kurban.
kurban adalah sunnah muakkad hukumnya, sedangkan akikah adalah tanda kesyukuran kepada Allah. Datang seorang bayi di tengah-tengah kita, kita syukur kepada Allah, kita sembelih kambing. Itu pun waktunya tertentu. Waktunya 7 hari setelah dia lahir, kita potongkan kambing, kita nabalkan namanya, kita cukur rambutnya. Enggak bisa 7 hari, 14 hari. Enggak bisa juga 21 hari. Enggak bisa juga 40 hari. Enggak bisa juga setelah dia balik. Setelah dia balik enggak bisa juga kita akikahkan, maka hukumnya tanggung jawab dia sendirilah yang mengakikahkan dirinya. Udah lepas tanggung jawab orang tua. Nah, dari pengertian ini jelas bahwa kurban adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini menghampiri wajib, seperti sholat tarawih. Sholat tarawih itu sunnah muakkad, ya, menghampiri wajib. Tidak hanya sekedar sunnah, tapi dia ada menghampiri wajib. Begitu juga dengan kurban. Jadi kurban dan akikah tidak ada kaitannya secara definisi. Kurban dan akikah sangatlah berbeda. Begitu juga dengan status dua ibadah ini. Mereka tidaklah memiliki hubungan sebab akibat. Artinya akikah bukan syarat sahnya ibadah kurban. Jadi akikah itu bukan syarat sahnya kurban. Begitu juga sebaliknya. Tidak seperti hubungan sholat dan wudhu. Keduanya berkaitan dan tak bisa dipisahkan. Kurban lebih utama dibandingkan akikah. Jadi kurban itu akikah itu tidak syarat sahnya kurban. Orang yang tak berakikah sah kurban. Itu hukum intinya. Artinya bukan seperti sholat dengan wudhu. Orang yang sholat tak berwudhu tak sah. Jadi dia harus bersamaan wudhu dan sholat. Kurban tidak seperti itu. Walaupun tidak akikah, tapi sah kurbannya. Lalu kurban lebih utama dibandingkan akikah. Imam Abu Hanafi berpendapat bahwa bagi orang yang mampu. Nah, jadi kurban itu bagi orang yang mampu. Kalau tak mampu, tak dipaksakan. Tapi kalau dah mampu, maka jatuhlah hukumnya sunnah muakkad. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kurban hukumnya sunnah muakkad. Nah, Imam Syafi'i hukum kurban itu sunnah muakkad. Sesuai hadis Nabi yang artinya barang siapa mendapatkan kelapangan rezeki tapi tidak berkurban, maka mati sajalah dia seperti mati Yahudi dan Nasrani. Seperti itu matinya, Pak. Orang Islam itu mampu dia tapi tak kurban. Jadi dihitunglah mati dia seperti orang mati Yahudi dan Nasrani. Jadi jumhur ulama bersepakat bahwa hukum akikah adalah sunnah dan tidak wajib. Bahkan para ulama mengatakan Imam Ahmad berkurban mampu menghapus perintah akikah. Jadi Imam Ahmad Hambali mengatakan siapa yang belum akikah, kalau dia berkurban, nah artinya kurbannya itu mampu menghapus akikahnya. Nah, inilah dia bahwasanya kurban tidak ada hukumnya, tidak sah kalau belum akikah. Kebanyakan di masyarakat kan bertanya-tanya, Pak, saya belum akikah, apakah sah kurban? Sah. Nah, karena akikah itu tidak ada sangkut pautnya dengan masalah kurban. Jadi inilah hukum tentang kurban. Hendaklah kita berkurban bagi kita yang mampu. Kalau tak mampu, ya seperti kita buat sekarang, di mana-mana kebanyakan orang sebuat seperti kita, gotong royong supaya kita dapat berkurban. Karena kurban itu adalah sunnah muakkad, dan setiap tetesan darahnya akan dijadikan Allah 7 malaikat yang berwarna hijau. Maka malaikat itu nanti akan menunggu yang punya kurban di aras sampai hari kiamat.
Dan mudah-mudahan dengan kurban kita itu nanti, itulah yang menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik bapak-bapak jamaah wirid yang dirahmati Allah, inilah sekedar masalah kurban dan akikah. Tidak usah ragu lagi kita, karena semua pendapat para ulama itu adalah benar. Kurban tetap sah walaupun diri kita belum diakikah. Itulah intinya. Untuk itu, untuk ulumul Fatihah sekaligus pembacaan Yasin nanti kami mintakan sama Pak Nuri. Untuk tahtim kami mintakan sama Pak Herman. Untuk tahlil sama Pak Hatta. Untuk doa kepada saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.